Hari ini kita berkumpul untuk beribadah dan keselamatan bagi dunia ini, dan dosa kita telah Kristus secara sempurna bagaimana perkataannya di kayu salib, yang juga jadi tema ibadah ini. Sudah selesai. Sundunmo. Untuk itu mari kita menyiapkan hati menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita ini. Kita bangkit berdiri dan kita melakukan menjulang nyata atas Bukit Kala. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu supaya menyertai juga. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur 22. Kita akan baca secara berbalasan mulai dari ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 22 ayat 2 ayatnya yang ke-16 kita akan baca secara berbalasan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan dirinya berkelengkapan. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan.
Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka menganggapkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Kita aminkan dari Mazmur 42. Saudara-saudara, bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Mengikuti aturan, menegakkan keadilan dan kebenaran dengan rekayasa dan ketidakadilan serta mengkhianati hati nuraninya. Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasihnya bagi dunia ini. Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kesadaranmu dan keputusan berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami di dalam hidup ini. Kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil dan benar. Yesus disesah, ia ditampar, dan sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela karena kasihnya. Betapa pahit cawan minuman yang harus dia minum. Yang melakukan kasih-Mu, tidak sanggup memikul salib bila kesulitan mengikuti kami. Kami lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, tidak tahan dalam perjuangan hidup. Padahal Engkau memanggil kami untuk belajar padamu, memikul beban kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Yesus dengan maut di atas kayu salib yang penuh dengan sengsara dan penderitaan. Namun ia tetap bertahan seraya berkata, sudah selesai. Berserah kepada Yesus. Nikmat dunia ku
Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus itulah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 52. Kepadamu, di dalam kerendahan hati kami, untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Kemuliaan Tuhan juga kami alami di dalam pengampunan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah peribadahan kami menyembah Tuhan, serta diajar oleh firman-Mu. Namun, di hadapan Tuhan dengan sungguh kami mengaku bahwa kami tidak, hikmat-Mu lah yang akan menuntun seantero kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengaturnya, sebab apa yang tidak dikatakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuatan Tuhan dinyatakan? Sebagai tahu sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, dan bagi kita pun dia tidak suci Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita mengira dia benar, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita mengambil jalan
sendiri. Tetapi itu dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti domba yang dibawa ke pantaian, seperti induk domba yang tumbuh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah tahanan dan penghukum, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena perbuatan umatku, ia kena dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban, ia akan melihat keturunan Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan banyak, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan berbuat banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Waktu aku akan membagikan kepadanya orang-orang sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang sebagai tahan, sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya dalam maut, dan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Pembacaan yang kedua dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Ibrani 4 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah, bagilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Pasal 19 ayat-ayat ini tidak tinggal tergantung pada hari salib, sebab salib itu adalah hari yang besar. Maka dapat kaki orang-orang itu datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang pertama, tidak mematahkan domba, dan segera sendiri memberikan kesaksian bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, dan ada pula saksi yang sudah selesai. Itu judul dari pemahaman firman Allah pada hari Jumat Agung ini. Sudah selesai. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sekali lagi untuk mencapai visi atau target atau tujuan, maka harus proses kerja apa, pelayanan apa yang harus kita lakukan untuk sampai kepada sebuah visi atau target atau tujuan itu. Tujuan itu dicapai di dalam sebuah tahapan, proses demi proses yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika visi itu sudah tercapai atau target itu sudah tercapai, maka kita bahkan seluruh sikap hidup kita menyatakan bahwa sudah selesai. Anak-anak kita yang sedang
menamatkan pendidikannya mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Sekarang ini ada dengan wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, SLPA, dan sarjana. Artinya sudah selesai, maka harus ada proses yang dilalui. Tahapan-tahapan atau pembelajaran-pembelajaran, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan baik murid atau siswa, mahasiswa maupun oleh sang pengajar dan semua orang di dalam sivitas akademika itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat pembacaan kita secara berbalasan yaitu dari Mazmur, maka sangat jelas di sana bahwa seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan yang memiliki sebuah keadaan hidup yang sangat menderita. Karena itu ia sangat meratap, karena ia merasakan penderitaan, olok-olokan dan cemoohan dari banyak orang yang memusuhinya, sehingga ia meratap dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu adalah Tuhan. Ketika banyak hal, keadaan, ataukah mungkin orang lain di sekitar kita yang memusuhi kita, mengolok kita meratap adalah sahabat sejati kita, yaitu Yesus. Kitab Nabi Yesaya juga yang luar biasa. Yesaya dibawa ke Babel, orang Israel dibawa ke Babel. Di sana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan satu-satunya yang mau dikatakan bahwa Tuhan menuju kepada keberkasihan untuk hidup bersama dengan Allah. Orang harus diberikan atau diuji. Kami mau menyampaikan kepada kita, mau menyaksikan kembali kepada kita betapa karya Allah yang sangat luar biasa menolong setiap orang yang menderita karena Allah. Allah mau menyatakan kasih yang hidup berbahagia. Saudara-saudara kekasih Kristus, bacaan utama kita dari Injil Yohanes ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-37 berbicara tentang proses yang dilalui oleh Yesus untuk menuju kepada sebuah kata sudah selesai. Sekali lagi, pembacaan kita dari Injil Yohanes mau menyampaikan kepada kita proses yang dilalui oleh Yesus, dilakukan oleh Yesus untuk mencapai sebuah kalimat sudah selesai. Dari pembacaan kita ada banyak hal yang dapat kita pelajari, ada banyak hal yang dapat kita lihat. Kalau kita melihat ayat 28 sampai ayat 30, maka di situ ada beberapa hal yang harus kita pahami. Dan ketika kita memahami apa yang disampaikan itu, kita dipanggil, kita diundang, kita diharapkan, kita dihimbau, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memiliki pemahaman itu dengan benar dan kita lakukan. Hal yang pertama Bapak Ibu, bahwa ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 ini kita diperhadapkan atau kepada kita sebagai seorang manusia. Sekali lagi, pertama bahwa kita diperhadapkan kepada kita disampaikan penderitaan Kristus sebagai seorang manusia. Maka dari pembacaan itu Yesus berkata, aku haus. Haus adalah salah satu ciri dari manusia yang membutuhkan minum. Saudara-saudara, angin pengajaran yang berkembang pada zaman Yesus hendak dibunuh ini atau ditangkap adalah pengajaran atau pemikiran tentang gnostik. Ajaran tentang pengetahuan. Ajaran gnostisisme sangat berkembang. Menurut pengajaran filsuf atau filosofi orang Yunani, bahwa Allah itu roh adanya. Betul sekali.
berdosa adalah yang fana, yang berdosa, yang jahat, dan lain-lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, bukan tanpa arti dan bukan tanpa maksud Yesus mau mengatakan aku haus. Bukan hanya soal minum, betul-betul dia haus, tetapi makna yang lebih dalam, mau menantang dan menjawab pikiran atau pengajaran yang sangat berkembang pesat pada saat itu, bahwa Yesus yang mereka salibkan, yang disalibkan itu adalah Yesus betul-betul manusia. Bukan Yesus yang seolah-olah seakan-akan manusia. Yang biasa orang katakan hantu ya. Kalau biasa kita lihat katanya, saya sih tidak pernah lihat hantu. Kata orang, ada hantu dilihat. Hantu itu kan seakan memiliki tubuh, tapi tidak ya, kata orang. Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah lihat. Yesus itu bukan hantu, tetapi dia Allah, sekaligus benar-benar dia manusia. Dengan demikian ketika ia mengalami peristiwa penyaliban, maka yang merintih, yang mengatakan haus itu benar-benar manusia. Perkembangan atau pengajaran sesat pada saat itu, pengajaran gnostisisme pada saat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah melalui salib dan ia tidak menderita, orang dia Tuhan kok, masa menderita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa bukan Allah yang menderita, tetapi manusia Yesus itulah yang menderita, yang sakit, yang merintih, dan lain-lain sebagainya. Karena manusia yang berdosa, maka Allah harus menjadi manusia. Ia mau menjadi manusia, ia mau berinkarnasi atau ia mau menjelma menjadi manusia, supaya manusia yang berdosa itu ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Ketika Tuhan mengatakan bahwa teletais atau sudah selesai, bukan hanya juga menggambarkan bahwa ia benar-benar haus, dan bukan hanya memperlihatkan bahwa ia betul-betul manusia yang mengalami penderitaan, yang mengalami siksaan, dan yang pada saat itu juga untuk menjawab ajaran gnostisisme atau filsafat. Tetapi hal yang kedua yang diperhadapkan kepada kita, bahwa di sini Yohanes atau Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa teletais atau sudah selesai itu adalah seruan yang nyaring pada ketiga Injil sinoptik, ya. Matius, Markus, Lukas. Di situ dikatakan dengan nyaring Yesus berseru. Dan pada Injil Yohanes ini dikatakan sudah selesai. Sudah selesai itulah yang dinyanyikan atau disuarakan dengan nyaring, diserukan dengan nyaring oleh Yesus. Tadi di atas tanda bahwa ia betul manusia. Dua, untuk menjawab aliran gnostik pada saat itu atau aliran filsafat pada saat itu yang mengatakan bukan Yesus, bukan Allah. Dia hanya akan melalui salib, tetapi ia tidak menderita. Di sini juga untuk menyampaikan kepada kita bahwa apa yang dibuatkan dalam perjanjian lama, seperti pada pada kitab Mazmur tadi, dan juga pada kitab Sakaria, itu betul-betul dipenuhi oleh Tuhan atau diselesaikan, digenapi oleh Tuhan. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu tidak sekedar dikatakan, tidak sekedar disampaikan atau tidak sekedar disampaikan kepada orang dulu, kini, dan yang akan datang. Tetapi itu betul-betul apa yang disampaikan dalam perjanjian lama digenapi, diwujudkan, diselesaikan oleh Tuhan
Sekali lagi itu dapat kita petik di Mazmur pasal 69 dan kitab Nabi Zakaria serta kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran. Di sana kita bisa melihat, oh ternyata dinubuatkan di kitab ini digenapi, diselesaikan oleh Yesus. Karena itu saya katakan tadi, untuk sampai kepada sebuah visi, maka perlu ada misi atau proses yang target yang harus, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan untuk sampai kepada sebuah selesai. Belajar bagi anak sekolah, mengajar bagi guru. Itulah proses yang harus kita lalui. Kendati pun itu melalui persoalan yang mungkin berat, tetapi kita harus melaluinya karena itulah tujuan kita untuk sampai kepada sebuah proses target selesai. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau itu diperhadapkan kepada kita bahwa ada untuk menggenapi perjanjian lama, Mazmur, Keluaran, Zakaria. Kalau dari kitab Keluaran Bapak Ibu kita lihat bagaimana Allah melakukan atau bagaimana Allah berkarya untuk menggenapi di dalam Yesus Kristus apa yang dilakukan oleh Allah dan malaikat utusan Allah di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 22. Dan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel supaya Allah melewati rumah mereka dan anak sulung mereka bebas dari kematian. Di sana ada sebuah perintah. Bangsa Israel diwajibkan untuk memotong seekor domba, ya. Seperti di kitab di Yesaya tadi, ya, seperti ya, domba Paskah. Bangsa Israel diwajibkan untuk memotong seekor domba. Dan prosesnya adalah mengambil atau memakai seikat hisop lalu dicucukkan ke dalam darah dan dioleskan di ambang pintu orang Israel supaya dilewati oleh malaikat utusan Tuhan. Peristiwa itu juga yang akan digenapi oleh Yesus, oleh keadaan, oleh prajurit pada saat itu, sehingga ketika penyampaian ini disampaikan kepada kita atau diperhadapkan kepada kita, kata sudah selesai ini, maka itu juga digantikan domba, darah domba yang ada di kitab Keluaran itu sekarang disempurnakan, digenapi, diselesaikan dengan darah Kristus. Diselesaikan dengan darah Kristus. Karena itu, sejak zaman Kristus sampai zaman gereja dan hingga kini Bapak Ibu yang kekasih, bukan lagi sebuah kewajiban bagi kita untuk mempersembahkan kurban Paskah, domba Paskah. Karena Kristus sudah menyempurnakannya, sudah menyelesaikannya. Lalu apa yang kita mau persembahkan Bapak Ibu yang kekasih? Sesuatu yang sudah diselesaikan oleh Yesus adalah kita jawab dengan syukur. Ini adalah kehidupan kita yang kita syukur, kurbankan kepada Tuhan. Hidup kita, tubuh, roh, dan jiwa kita inilah yang akan menjadi kurban Paskah bagi Allah. Menjadi syukur kita kepada Tuhan. Tak ada sesuatu yang harus kita lakukan lagi untuk meraih keselamatan, karena memang toh kita tidak memiliki kemampuan untuk meraih keselamatan. Keselamatan itu sudah menjadi anugerah bagi kita. Sudah diselesaikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Satu kewajiban bagi kita. Tubuh, roh, dan jiwa kita adalah domba Paskah. Artinya syukur kita kepada Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwa kita mesti dan harus kita persembahkan, kita kurbankan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Pikiran kita harus berpikir bersyukur kepada Tuhan. Hati kita adalah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukan pikiran yang bengkok ke sana kemari, mempelintir segala sesuatu, membengkokkan yang lurus, meluruskan yang bengkok, atau
membuat hati kita penuh dengan segala sesuatu yang tidak dikenal oleh Allah. Bibir kita menjadi bibir yang tercemar di hadapan Tuhan. Sikap kita menandakan apa, kelakuan kita menandakan kelakuan orang yang tidak benar. Tetapi sebaliknya, pikiran kita adalah pikiran yang penuh dengan pikiran yang dikehendaki dituntun Roh Kudus. Hati kita adalah hati yang bersih dari ketidakbenaran. Bibir kita adalah bibir yang selalu dikendalikan oleh telinga yang selalu dipertajam dan lidah yang menjadi lidah seorang murid. Sikap kita harus mencerminkan firman Tuhan. Itulah kurban Paskah. Itulah syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37, penekanan yang paling utama di sana adalah darah dan air. Darah dan air. Saudara-saudara, adalah kebiasaan yang sangat berbeda antara orang Romawi dan orang Yahudi dalam perlakuan kepada setiap hukuman atau kepada setiap orang yang dihukum. Perlakuan orang Romawi dan perlakuan orang Yahudi berbeda. Masih lebih manusiawi, masih lebih memiliki kasih orang Yahudi ketimbang orang Romawi. Mengapa Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau orang Romawi menghukum orang itu dibuat semenderita mungkin, mati perlahan-lahan. Bahkan ada seorang teolog dunia William Barclay mengatakan bahwa bahkan biasa orang yang hendak mati memberontak, berteriak-teriak bagaikan orang gila. Karena apa? Penderitaan yang mereka alami dalam hukuman itu. Mereka dibiarkan mati perlahan-lahan. Bahkan ketika orang hukuman itu sudah mati, mayatnya pun dibiarkan saja, lalu datanglah semua binatang untuk memangsa. Biadab ya. Bagi kita orang Toraja, beberapa yang kita dengar bahwa si ini keluarga kita atau si itu meninggal karena meninggal di sini, meninggal di situ, dimakamkan malam sesudah mati langsung pergi dimakamkan, dari rumah sakit langsung ke sini. Kita orang Toraja mengurut dada untuk itu. Merasa kasihan. Bahkan bagi kita dalam tanda kutip kita mau katakan sebuah proses yang sangat tragis bagi kita. Itu berarti bahwa orang Toraja memiliki nilai-nilai moral, sosial, etika, dan keimanan, kasih yang masih jauh lebih tinggi. Tetapi itu kita tidak dapat persalahkan pada kondisi sekarang ini karena sakit penyakit. Tidak bisa kita salahkan. Bagi kita orang Toraja, syukur-syukur bahwa kami mau memindahkan tulang belulang orang tua kami, saudara kami dari sini ke sini. Dan itu adalah saudara dari Yusuf ya, ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Keturunannya harus membawa itu. Tulang belulangnya Yakub harus dibawa, Yusuf dan lain harus dibawa dari sana. Itu berarti bahwa orang Toraja cukup Alkitabiah dalam hal seperti itu. Masih ada Bapak Ibu, bagi kita orang Toraja mengatakan obat-obat kasih, obat-obat sakit selama ini, kalau dulu seperti ini, meninggalnya pergi dikuburkan seperti ini, maka ke depan setelah corona berlalu, kemungkinan saja kita mengatakan jenazah atau tulang belulang dari orang yang saya kasihi ini saya akan pindahkan ke patane keluarga kami atau kuburan keluarga kami. Ini masih ada bagi kita. Bagi orang Romawi tidak ada hal seperti itu, dibiarkan saja. Sungguh sangat tragis. Kalau orang Yahudi, perbedaannya dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, mereka tidak mau membiarkan mayat-mayat itu tergantung begitu saja.
Tetapi mereka akan menurunkannya, itu jelas dari pembacaan kita. Mereka akan menurunkan itu dan menguburkannya. Tentu ini berbeda penguburan orang jahat dan penguburan orang yang menurut mereka tidak jahat. Tetapi apa yang spesial, apa yang khusus kita lihat dari pembacaan kita pada saat ini, di sekitar peristiwa kematian Yesus menjelang Paskah. Paskah Bapak Ibu dalam perjanjian lama adalah hari Sabtu, Sabat, ya, Sabaton. Itulah hari pergantian. Kita beribadah di hari Minggu, hari kebangkitan. Bahwa sempurna sudah anugerah Tuhan bagi kita. Hari Jumat itu menjelang Paskah Bapak Ibu. Sehingga kebiasaan bagi orang Yahudi yang memang harus menurunkan orang mati atau menurunkan mayat, masih ada nilai tambah atau nilai spesial pada mayat Yesus. Pada mayat Yesus. Kalau di Injil yang lain dikatakan Yusuf dari Arimatea ya, meminta lalu membawanya ke kuburan keluarganya yang belum dipakai. Mayat Yesus bersama dengan kedua mayat yang lain. Dan dua mayat yang lain terlebih dahulu karena keluar perintah, patahkan saja itu mayat-mayat di sana atau orang-orang yang mungkin belum mati di sana menurut penghukuman orang Romawi. Lalu kedua orang yang lain yang sementara berada dalam penghukuman penyaliban pada saat itu betul-betul dipatahkan. Tetapi ketika mereka memandang Yesus bahwa Yesus telah mati, dan sekaligus untuk menggenapi perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, maka mereka menombak, prajurit itu menombak atau menikam Yesus. Lalu diturunkan dan dikuburkan. Kalau saya katakan tadi Bapak Ibu, yang paling menjadi penekanan dari pembacaan kita ayat 31 sampai 37 adalah air dan darah. Mengapa Bapak Ibu air dan darah? Kalau yang terjadi pada Yesus ketika ia ditombak, maka di sana di pembacaan ini dikatakan lalu keluarlah air dan darah. Saya hanya membaca, mohon maaf kepada dunia medis kalau ini salah. Saya membaca bahwa mengapa bisa air dan darah yang keluar dari tubuh Yesus ketika Yesus ditombak. Menurut teori medis, bahwa ketika orang mengeluarkan darah dan air, itu berarti bahwa jantungnya pecah. Itu berarti jantungnya pecah. Dengan demikian ketika jantungnya pecah, maka darah itu keluar bercampur dengan cairan di sekitar jantung itu. Cairan di sekitar jantung itu. Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan sehingga saya harus menyampaikan teori medis? Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus betul-betul manusia. Sekali lagi, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kemanusiaan Yesus itulah yang benar-benar ditikam oleh prajurit yang ada pada saat itu. Ini juga kita lihat di kitab Sakarya. Jantungnya pecah, mengeluarkan darah dan air. Sekali lagi tanda bahwa Yesus itu betul-betul manusia. Yang ketiga, mengapa air dan darah Bapak Ibu? Untuk menantang atau melawan, menjawab aliran Gnostik tadi, kepercayaan Gnostik tadi, maka cerita medis itu atau dunia medis itu menjawab. Kalau orang Gnostik mengatakan, Gnostisisme mengatakan bahwa hanya seolah-olah atau hanya melewati, seakan Yesus itu hanyalah hantu, seakan-akan dia punya tubuh di atas salib,
itu tidak benar. Bahwa ia memiliki jantung yang pecah yang mengeluarkan air dan darah. Yang keempat, saudara-saudara, bahwa darah dan air itu adalah simbol dari dua sakramen besar dalam gereja. Air dan darah itu adalah simbol dua sakramen besar dalam gereja. Gereja apapun juga. Air adalah simbol baptisan kudus, pembasuhan bagi kita. Dan darah adalah simbol dari perjamuan kudus, anggur. Untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Lalu apa yang disampaikan oleh firman bagi kita menurut pengajaran yang saya sampaikan tadi? Satu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, jangan pernah meragukan bahwa Yesus yang mati itu adalah hantu. Yesus yang mati itu betul-betul manusia. Manusia yang tidak berdosa. Dua, bahwa Yesus yang mati adalah Allah yang berinkarnasi, adalah Allah yang menjelma untuk mewujudkan dan menyelesaikan janjinya kepada dunia, pun kepada kita warga jemaat Rantelemu, pun kepada kita semua yang beribadah pada saat ini memperingati Jumat Agung kematian Juru Selamat kita yang betul-betul manusia itu, yang adalah Allah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia yang tidak berdosa, menebus manusia yang berdosa. Jangan pernah ragukan lagi. Yang ketiga, bahwa di dalam perjanjian lama itu harus dipersembahkan, dijadikan kurban. Telah diselesaikan, digenapi oleh Kristus, digantikan oleh Kristus menjadi domba yang sempurna, menjadi kurban yang sempurna. Serahkan hidupnya, dirinya sempurna. Jangan pernah meragukan kasih dan anugerah Allah bagi kita. Maka hidup kita harus dijadikan pun sebagai sebuah ibadah dan syukur kita kepada Allah. Keempat, Bapak Ibu yang kekasih, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya atau rutinitas kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga tidak berkenan terhadap sesama kita, jangan kita biarkan terus menerus dalam hidup kita, tetapi mari berubah. Kita gantikan itu dengan sebuah ketaatan kepada Allah. Kalau Yesus mengeluarkan darah dan air adalah tanda 100% bahwa Yesus itu adalah manusia yang siap mati dan menderita karena kita, membasuh kita, membawa kita ke dalam surga yang kekal melalui sebuah peristiwa baptisan kudus dengan simbol air. Dan siap mati menderita bagi kita, darahnya tercurah karena kita sekalian dalam simbol darah. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan bagi kita. Kasih Allah, penderitaan Allah, janji Allah, nubuat Tuhan, kerajaan Tuhan, anugerah hidup kekal di dalam Tuhan sudah diselesaikan oleh Allah dengan sempurna. Apalagi yang tidak dapat kita katakan? Apalagi yang membuat kita tidak mau bersyukur? Tidak ada, Bapak Ibu. Sudah selesai. Karena itu, hiduplah di dalam kerja Tuhan yang sudah selesai itu, yaitu kesempurnaan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di surga yang kekal. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah Jumat Agung. Wujud kesempurnaan kasih kita. Karena itu patutlah kalau kita selalu bersyukur, membawa tubuh, roh dan jiwa kita sebagai ibadah kita yang sejati
dan syukur kita yang hidup. Kita berdoa Bapa kami yang di sorga, masih cukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sudi yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita, dimatikan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dengan melakukan Kidung Jemaat 368 ayat yang keempat, pada kaki salibmu ku tetap percaya. Kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita kepada Tuhan, baik kita yang ada di sini maupun Bapak Ibu. Dengarkanlah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil menyatakan syukur, kita melakukan Kidung Jemaat 361 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Di salibmu ku sujud, dan sesudah itu akan disambung nanti dengan puji-pujian dari majelis gereja. Agar
hidup ini. Bagi yang beriman. Dan bagi kami orang yang beriman, Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, senantiasa memegang kami di hadapan. Terpuji oleh Tuhan, di tengah-tengah tiada kami pada saat ini, pada setiap kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi akan karya penyelamatan Tuhan bagi kami, yang mati di kayu salib, yang hari ini kami rayakan, yang hari ini kami renungkan, dan hari ini dengan rendah hati di hadapan-Mu sambil meremukkan jiwa kami datang syukuri, sujud di bawah kaki salib-Mu
untuk mensyukuri kebaikan Tuhan bagi kami. Kami di bawah kaki salibmu untuk dibasuh dengan darah dan air adalah tanda dari kesatuan kami dengan Kristus Yesus di dalam baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu kesempatan, keadaan, kondisi bagi kami masih Tuhan sediakan, di mana di dalamnya Tuhan kami beribadah, di dalam kami bersyukur dan menyembah Allah. Sekalipun dunia pada saat ini berada di dalam kecemasan, sungguh sangat menggoyangkan harapan kami dan senang melawat dan menghibur serta menguatkan kami, membuka kepada kami atau berita-berita yang tidak benar dalam dunia sekarang ini. Kami percaya bahwa Allah berdaulat atas dunia ini. Kami yakin bahwa Allah berkuasa atas dunia ini. Karena itu pun kami percaya bahwa penyakit yang menggetirkan kami pada saat ini, tentunya Tuhan akan usir, Tuhan akan matikan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Kita melakukan nyanyian rohani 55 ayat pertama dan ayat yang kedua, Hatiku Beriman. Pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan, dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita. Karena itu arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan melakukan Kidung Jemaat 341 ayatnya pertama dan nama Muna. itu
Demikian ibadah kita kali ini. Selamat menerima kasih.